Seusai pertemuan itu, Jongwoo protes pada Kyungmin yang memberitahunya tempat tinggal itu. Ia kesal karena bertemu kembali dengan musuh terbesar di hidupnya. 그것도 그냥 원수가 아니라 상원수. Kala itu, Jongwoo untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Haneul. Ia mendapat peringkat 2 yang membuatnya pingsan seketika. Dan sejak saat itu, permusuhan antara dua murid terpintar menjadi semakin akut. Haneul bercerita pada Hongran yang ternyata mengenal Kyungmin dan ialah yang memberitahukan perihal kontrakan di atap rumah Haneul. Mereka bercerita tentang masa lalu, juga tentang Haneul yang mengatakan bahwa ia depresi dalam hidup. Akan tetapi, Hongran menganggap itu hanya sebuah bualan. Malam itu, Haneul bertemu kembali dengan Jongwoo dan mereka berbincang sejenak, namun Haneul sedikit tak acuh lalu memilih pergi. 양아치가 진짜. Semenjak kejadian yang menimpanya, Jongwoo mulai mengalami trauma, juga merasa takut dengan hidupnya yang mulai diawasi. Sang ibu juga memaksanya untuk tidak banyak tingkah, agar promosi sang ayah menjadi ketua asosiasi dokter jantung tidak terganggu. Di tengah dilema dan dirinya yang seperti dicampakkan, Jongwoo tetap mencoba mencari kebenaran, dibantu oleh Kyungmin yang mencoba menyelidiki rekon operasi Jongwoo yang ia curigai. Di sana, Jongwoo bertemu dengan Haneul yang ternyata bekerja di rumah sakit yang sama dengan Kyungmin. Dan kembali, pertikaian antara dua kucing nakal pun terjadi. 너 1학기 중간고사 때 나한테 졌잖아. 졌다고 군에서 기절까지 해놓고 기억 안 나는 척하긴? 엄밀히 따지면 내가 이긴 거나 마찬가지지. 그래 너 잘났다. 근데 그거 언제 무너질지 모른다고 나처럼. 내가 먼저 갈 거야. Meski terlihat cukup tenang, Haneul tetap dilukai dan menjadi amukan amarah dari profesornya. Ia juga kembali dimintai untuk membantu operasi bersama sang profesor. Kala itu, dalam operasi putri kepala rumah sakit, sang profesor melakukan banyak kesalahan hingga membuat banyak luka pada lengan pasien, dan Haneul dengan tulus mengambil alih dan menanganinya dengan sempurna. Haneul lalu kembali ke psikolog yang mengabarkan bahwa keadaan jiwa Haneul makin memburuk, dan sang dokter meminta Haneul untuk beristirahat agar bisa mengobati hatinya. 지금 가장 좋은 처방은 휴식입니다. 이 팔이나 다리가 부러지듯이 지금 마음이 부러졌어요. Esoknya, Haneul memaksakan diri untuk tetap bekerja yang berujung pada kisah luka di hidupnya, di mana istri kepala rumah sakit marah atas luka-luka yang ada di tangan anaknya. Sang profesor lalu menyalahkan semuanya pada Haneul yang membuat Haneul merasa semakin dilukai dan tidak dihargai. Haneul terus didesak dan dipaksa berlutut demi profesornya. Hal itu membuat amarah dan luka hatinya tak bisa ditahan, hingga Haneul melepaskan amarah dan semua lukanya. 저는 교수님처럼 환자 팔을 그렇게 만들어 놓은 적은 없는 것 같은데 그렇게 매번 쪽팔리게 재핑계 대더니 학생들 실습 피드백 점수 낮은 거 그건 교수님 수업이 후져서고요. 이번엔 대신 무릎을 꿇어달라고요? 이렇게 네가 가서 꿇어. Haneul berujung mengundurkan diri dari rumah sakit dan memilih untuk berhenti demi hatinya yang kini butuh diobati. Sementara itu, sang ibu selalu ceria melayani pelanggan di resto sang paman. Ia tak henti-hentinya membanggakan anaknya yang sebentar lagi akan menjadi seorang profesor. Bertepatan dengan Haneul yang sampai di depan rumah dan langsung dihadang sahabatnya yang tahu bahwa Haneul berhenti dari rumah sakit. Pertengkaran tentang Haneul yang berhenti kala itu tak sengaja didengar oleh sang ibu yang membuatnya sangat kehilangan. Haneul mencoba menjelaskan bahwa ia saat ini butuh istirahat dan lebih memperhatikan diri dan hatinya. Namun sang ibu tetap tak terima, lalu melontarkan kalimat yang membuat Haneul terpaku dalam tangisnya. 그게 아니라 나 우울증이래. 너무 애써서 나를 혹사시켜서 마음에 병이 왔대.
누구한테 그런 이상한 소리를 들었는지 몰라도 세상 사람들 다 우울증 걸려도 니는 절대 아니다. 여태 엄마가 바라는 대로 살았는데 내 맘대로 아프지가 못하냐고. Di malam yang mencakup semua perasaan, Jongwoo mengajak Haneol untuk minum bersama. Jongwoo berniat membantu Haneol untuk menenangkan diri. 뭐 하는 짓이야? 야, 근데 이 옷 입은 너랑 내가 지금 같이 술 먹기 쪽팔려서 그래. Pertemuan tak terkira justru terjadi, yang membuat Haneol dan Jongwoo bertemu dengan teman-teman SMA-nya, dan mereka tiba-tiba dipaksa untuk bergabung dalam reuni. Hal itu berujung pada cerita tentang dua sahabat Jongwoo yang kini tak memiliki pekerjaan akibat dirinya. Hal itu membuat Jongwoo marah, lalu memilih pergi. Dua sahabatnya lalu menyusul dan kembali menyalahkannya. Jongwoo akhirnya tak mampu menahan dan mengungkapkan semuanya. Tentang sahabatnya yang berhenti karena perusahaannya memang akan bangkrut, juga sahabatnya yang meminta berhenti bekerja saat mabuk. Kehadiran Jongwoo yang terpuruk hanya mereka jadikan sebagai pelarian atas kesalahan mereka sendiri. 친구는 나한테만 있었던 것 같다. 앞으로 잘 살아라. Akhirnya, malam itu menjadi puncak luka dari dua dokter muda yang hanya ingin bahagia. Jongwoo kembali mengajak Haneol untuk minum bersama, meluapkan semua sakit mereka. Sejenak, mereka bercerita tentang banyak hal. Tentang masa lalu yang lucu, tentang Jongwoo yang Haneol yakin hanya difitnah selama ini, dan hal itu berujung pada beban hati Jongwoo yang terbebas. Karena selama ini, tak ada siapapun yang mengerti dengan apa yang ia alami. Sementara itu, sang adik tanpa sengaja menemukan obat Haneol, dan ia menunjukkan hal itu pada ibu dan pamannya. Ia lalu mencari tahu obat apa itu di internet, yang ternyata adalah obat untuk seseorang yang mengalami depresi. Kenyataan itu akhirnya membuat sang ibu sangat bersalah tentang dirinya yang hanya menuntut selama ini tanpa menyadari bahwa anaknya sedang menanggung luka yang begitu besar. Seusai minum-minum kala itu, Jongwoo dan Haneol berjalan dalam mabuknya sembari saling ajak tentang masa lalu, juga bercerita dengan penuh canda. Tiba-tiba Haneol mendapat pesan dari ibu yang akhirnya membuat Haneol yang sangat terluka mendapat sedikit kebahagiaan di hatinya. 하늘아, 엄마는 훌륭한 딸보다 안 아픈 딸이 더 좋다. 네가 무엇이든 엄마는 널 사랑하고 아낀다. Haneol menangis sejadi-jadinya, yang membuat Jongwoo juga ikut menangis, melepaskan semua sakit yang mereka alami selama ini dalam hangatnya pelukan di malam itu. 그대 손잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가. 사랑이란 아픔보다 기쁨 더 내가 배운 사랑이야. 사람은 저마다 조금씩은 불행하게 살고 있다. 나만 그런 거 아니다. 친구는 나한테만 있었던 것 같다. 앞으로 잘 살아라. 그게 아니라 나 우울증이래. 너무 애써서 나를 혹사시켜서 마음에 병이 왔대. 그댈 보면 그대 손 잡으면